Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 1 pertemuan pertama ya. Kita akan membicarakan soal-soal pada dinamika gerak rotasi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika untuk dinamika gerak rotasi. Kita mulai pada soal yang pertama. Sebuah silinder bermasa M dan radius R diputar dalam lekuk V dengan kecepatan anguler omega 0. Koefisien gesekan antara silinder dan permukaan bidang adalah mu. Kemiringan lekuk V membentuk sudut 45 derajat terhadap horizontal. Kita lanjutkan ya, ini gambarnya ya. Yang kita inginkan ya, 45 derajat terhadap horizontal, kemudian diputar dengan kecepatan anguler omega 0 ya. Pertanyaannya, gambarkan diagram benda bebas pada silinder. Tentukan gaya normal pada sisi silinder sebelah kiri dan kanan. Yang C, tentukan torsi gesek terhadap pusat silinder. Kita bahas bersama-sama. Yang ditanyakan pada soal A, gambar diagram benda bebas pada silinder. Inilah keseluruhan gambar yang terjadi. Jadi pada silinder ini gaya gesekan berlawanan arah dengan omeganya, maka F2-nya itu akan mengarah ke atas, F1-nya juga mengarah ke atas. N1 dengan N2 adalah dibentuk sesuai dengan normalnya adalah 45 derajat. Kemudian berat silinder adalah mg. Gaya-gaya yang bekerja pada silinder itu ya, F2 merupakan resultan terhadap F2X dengan F2Y ya. Gaya normal yang N2 itu juga resultan dari N2X dengan N2Y ya. Kemudian pada sebelah kiri ya, yang ini kalau diambil sebelah kiri ya, maka N1 juga resultan dari N1Y dengan N1X. Demikian juga pada gaya gesekan. Jadi yang searah dengan sumbu X itu adalah ada beberapa gaya yang mempengaruhi F2X, N2X, F1X. Nah. Ya, kemudian N1X. Nah, kita lanjutkan. Gaya normal yang B. Gaya normal pada sisi silinder sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, maka untuk pada sumbu X yang searah mendatar atau sumbu X, maka ini F2X searah dengan F1X, kemudian searah dengan N1X, kemudian berlawanan dengan N2X. Maka gaya gesek pada silinder itu tetap sama, yaitu mu N1 pada F1, mu N2 pada F2 kan itu. Ini adalah persamaan biasa pada benda yang memiliki gaya gesekan dengan permukaannya. Sekarang kita lihat pada sumbu X ya. Karena pusat massa silinder tidak berpindah, ini berputar pada tempatnya, maka resultan gaya pada sumbu X atau pada sumbu Y sama dengan 0 dengan sudut 45 derajat. Pada sumbu X
ini N1X, F1X, F2X itu searah ya. Yang berlawanan adalah N2X. Maka persamaannya sigma Fx sama dengan 0, maka yang diambil N2X dikurangi N1X ya, dikurangi F1X itu dikurangi F2X sama dengan 0 ya. Kemudian ini dipindah ke ruas kiri ya boleh, atau ke ruas kanan ya. Maka kita masukkan dulu ya. Pada unsur X itu adalah sudutnya cos 45 derajat, pada unsur Y adalah sin 45 derajat. Maka N2 cos theta dikurangi F2 cos theta, kemudian N1 cos theta dikurangi F1 cos theta sama dengan 0 ya. Maka dimasukkan koefisien gesekannya, maka pada F2 N2 mu N2, pada F1 mu N1. Kita lanjutkan. Kita kumpulkan yang N2 ya dengan N2, maka N2 cos theta perkalian dari 1 dikurangi mu dikurangi N1 cos theta perkalian dari 1 ditambah dengan mu sama dengan 0. Maka dengan demikian, kalau ini dipindah ke ruas kanan menjadi positif, maka cos theta dibagi cos theta adalah 1, sehingga menjadi demikian, cos theta dibagi cos theta sama dengan 1. Maka kalau ingin mencari N1, maka N2 dikalikan dengan 1 dikurangi mu dibagi 1 ditambah dengan mu. Jadi ini kalau N2 sama dengan N1 perkalian dari ya N1 ditambah mu, 1 ditambah mu dibagi dengan 1 dikurangi mu. Maka kalau N2 ini untuk membagi, kalau N1 yang dicari ini yang untuk membagi, sehingga pada N1 adalah sama dengan N2, 1 dikurangi mu dibagi dengan 1 ditambah dengan mu. Inilah pada unsur X-nya ya, pada unsur X gitu, ya. Kita lihat pada unsur Y. Pada unsur Y, maka dengan demikian N1Y dengan N2Y ya, kemudian dengan F2Y itu searah, kemudian berlawanan dengan F1Y, kemudian searah dengan MG-nya. Maka pada sumbu Y ya, sigma Fy sama dengan 0, maka ya ini langsung saja, maka N2 sin theta ditambah F2 sin ya, yang ini F2 sin theta ditambah N1 sin theta dikurangi dengan F1Y, yaitu F1 sin theta sama dengan MG. Kemudian pada mu1 dengan pada F2 dengan F1 harganya mu N2 dan mu N1. Maka dengan demikian kita kumpulkan persoalannya menjadi N1 sin theta mu dikurangi 1 dikurangi dengan mu ditambah dengan N2 sin theta 1 ditambah dengan mu sama dengan MG. Maka dengan demikian ya, kita bisa menemukan bahwa pada sumbu Y itu ada nilai sebesar MG. Kita ambil harganya, maka ini menjadi setengah akar 2, jadi juga menjadi setengah akar 2. Kalau kita kalikan 2, ini menjadi 2 MG kan itu ya. Kalau kita kalikan 2 maka menjadi 2 MG di sini, kemudian dibagi dengan akar 2. 2 dibagi akar 2. Kalau dikalikan akar 2 per akar 2, maka menjadi akar 2 MG. Nah, ini yang kita inginkan. Kemudian diteruskan menjadi akar 2 MG. Inilah persamaan pada sumbu Y. Pada sumbu X tadi sudah diketemukan ya, N1 ini bertanda positif ya, N2 itu bertanda positif, maka N1 bertanda negatif. Maka dengan demikian kita masukkan persamaannya
kepada persamaan pada sumbu Y untuk masing-masing harganya, ya, untuk masing-masing harganya. Maka kalau dimasukkan N1, ya, maka ini dia ganti menjadi N1 mu ditambah 1 ditambah mu dibagi 1 dikurangi mu di sini, ya. Maka kita ambil salah satunya. Berapakah N1-nya? Ya. Maka dengan demikian, ya, kita ambil persamanya. Nah, ini persamaan pada sumbu Y, ya. Berapakah N1-nya? Ini adalah N1, ya. Kemudian sama dengan N2, maka kita masukkan harganya. N2 ini menjadi N1, ya. Maka dengan demikian, untuk mencari N1, maka, ya, N2-nya sama dengan N1 1 ditambah mu dibagi 1 dikurangi dengan mu. Ini persamaannya N1, ya, dikalikan 1 ditambah mu dibagi 1 dikurangi dengan mu. Kita kalikan semuanya dengan 1 dikurangi dengan mu, maka menghasilkan, ya, N1, ya, dikalikan 1 dikurangi dengan mu kuadrat ditambah N1 ditambah kalikan 1 ditambah mu kuadrat, ya, sama dengan akar 2 mg dikalikan 1 dikurangi dengan mu. Semuanya dikalikan dengan 1 dikurangi dengan mu. Maka dengan demikian, ya, di sini itu menghasilkan 2, ya. N1 karena ekornya tidak sama, maka kita tinggal mengambil bahwa N1 perkalian dari 1 dikurangi mu kuadrat ditambah 1 ditambah dengan mu kuadrat sama dengan akar 2 mu mg dikalikan dengan 1 dikurangi dengan mu. Maka nilai N1-nya adalah akar 2 mg perkalian dari 1 dikurangi mu dibagi dengan 1 dikurangi mu kuadrat ditambah 1 ditambah mu kuadrat. Ini adalah sudah menjadi resultan diantara sumbu X dan sumbu Y pada arah mendatar atau pada arah vertikalnya. Maka dengan demikian, berapakah N2? Karena ini bertanda negatif, ya, pada N1, maka pada N2 bertanda positif, penyebutnya sama. Ini yang kita inginkan pada soal B, menemukan harga yang pada N2 1 ditambah mu, pada N1 1 dikurangi dengan mu. Ini hasil pada soal B-nya. Kita lanjutkan. Torsi gesek, ya, torsi gesekan terhadap pusat silinder. Kita ambil gambarnya lagi. Ingat di sini, ya, ini adalah R, maka F2 dikalikan dengan R. F1 juga dikalikan dengan R. Maka dengan demikian, ini persamaan yang sudah kita kumpulkan tadi, hasil dari arah mendatar dan arah vertikal. Arah sumbu X dengan arah sumbu Y ini hasilnya. Maka dengan demikian, torsi pada pusatnya itu adalah F1 ditambah F2 dikalikan dengan R. Dari mana F2 dikalikan dengan R? Ini di sini R-nya, F1 dikalikan dengan R, maka F1 ditambah F2 dikalikan dengan R atau mu, ya, dikalikan N1 ditambah N2 dikalikan dengan R. Ini adalah persamaan masing-masing pada gaya gesekan. N1 sudah ada, N2 sudah ada, dimasukkan ke persamaan torsi pada pusatnya. Maka kita masukkan seperti ini hasilnya, ya. Ini pada N1, ini pada N2, ya. Maka mu, ya, N1 ditambah N2 dikalikan dengan R. Ini penyebutnya sama. Kemudian akar 2 mg, ini juga akar 2 mg, kemudian dikalikan dengan R, dikalikan dengan mu-nya. Maka akar 2 mu mgr 1 dikurangi mu ditambah 1, ya, ditambah 1, ya, kemudian ditambah mu, ya.
maka ini hasilnya 0 ya. Maka ini menjadi 1 tambah 1 2, maka torsi pada gesekan untuk berputar di tempat itu ini 1 tambah 1 2, maka 2 akar 2 mu mg dikalikan dengan R dibagi dengan 1 dikurangi mu kuadrat ditambah 1 ditambah mu kuadrat. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor C ya. Karena berputar pada tempatnya, tadi mengatakan sigma fx dan sigma fy sama dengan 0 ya. Itu sesuai dengan hukum Newton kedua, memiliki kecepatan sama. Inilah yang kita inginkan ya. Dan keseluruhannya pada pertemuan kali ini ya, semoga kita bisa menemukan kesimpulan-kesimpulan yang dapat membantu mengerjakan soal-soal pada dinamika gerak rotasi. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.